Kalau saya boleh tahu, nih, apa hajat ibu datang ke RDAY? Saya mau rumah, karena saya sudah ditipu orang. Saya mau rumah. Gimana? Mau rumah aja. Mau punya rumah. Iya, mau punya rumah. Dan anak saya habis di PHK 2 minggu lalu. Anak ibu mana? Oh, di PHK. Kerja di mana? Di Nihon Seiki. Hah? Nihon Seiki. Nihon Seiki. Iya. Oh, itu yang di Cikarang. Iya, di Cikarang. Oh, Nippon. Itu apa namanya? Epson. Iya, Epson. hubungan nama Epson. Epson Group. Iya. Ada Nihon Seiki. Iya. Oh, iya. Di PHK tapi. Iya. Saya tahu itu. Nihon Seiki. Tapi saya tadi jalanin sholatnya belang bentong. Desember lalu kan saya pertengahan Desember saya ke Jepang ngurusin pensiun suami karena Ke Jepang? Ya, suami saya bulan 5 tahun lalu meninggal. Jadi saya ngurusin pensiunnya. Iya. Udah gitu tanggal 16 saya masuk UGD pulang dari Jepang. Ibu. Ya, udah gitu. Ibu nikah sama suami dapat anak berapa? 2. Ini nomor 1. Oh, nomor 1. Ya. Oh. Udah 35. Umurnya? Iya, saya nikah 37 tahun. Ibu nikah sama satu suami apa 2 suami? 1. 1, anaknya 2. Ya. Ini nomor? Nomor 1. Nomor 2? Di Jepang. Oh, laki perempuan? Perempuan. Perempuan. Kegiatannya apa? Kerja di rumah sakit. Oh iya. Terus Ibu pulang dari Jepang sakit. ya masuk rumah sakit. Terus bulan 1 akhir masuk rumah sakit lagi, masuk ICU 8 hari. Nah itu saya nggak bisa jalanin yang Pak Haji suruh gitu maksudnya. Dan sholatnya udah nggak jelas aja gitu. Tapi saya meraktekin pakai celana di Bali, apa yang BH di Bali gitu saja, sama bangun jam 00. Tapi saya nggak sholat, saya senyum 41 kali. Terus saya yang baca alhamdulillah 999 kali, tapi nggak sampai 27 kali, tidak sampai paling 5 kali, jadi nggak full gitu. Nah ini sekarang ibu ke putra tercintanya ini ke RDAY, hajatnya apa kalau boleh tahu? Saya pengen punya rumah dan punya kerjaan. Ibu pengen punya rumah, anak pengen punya kerjaan. Ya. Kalau saya boleh tahu nih, sekarang ibu tinggal di mana? Di Bukit Nusa Indah di Tangerang Selatan. Nah itu rumah siapa? Sewa. Karena saya udah punya rumah 2, saya satu jual, satu ditipu orang. Satu dijual, satu ditipu orang. Saya ditipu hampir 4 miliar saya. Habis-habisan sekarang mesra. Terus tahun lalu bulan 5 suami saya meninggal. Tahun 2023, 2024? 2024. Ya, bulan 5. Nah itu hajat saya itu. Hajatnya ini. Ya. Jadi ibu hajatnya pengen punya rumah. Ya. Anak dapat kerjaan. Ya, dia udah interview sih. Sekarang Ya. udah ngelamar-lamar. Oh iya. 2 minggu lalu karena dia harus keluar dari Nihon Seiki, dia ke Malaysia, masuk lagi, dia interview di Pondok Indah. Perusahaan apa? Pajak yang Indonesia. Ya, tax consulting. Oh, consulting. Iya. Jadi lo sekolah terakhir apa, Bos? Terakhir. Maksudnya nama sekolah atau? Sekolahnya di mana? Kuliah terakhir di mana? Di Australia. Kuliah terakhir di Australia. S1. Nggak lulus. Nggak lulus karena uangnya nggak ada. Oh. Iya, di situ ketipu ibu saya di situ. Apa? Ibu saya baru ketipu di situ. Jadi Oh, ketipu. Akhirnya nggak lulus gitu, nggak bisa bayar. Akhirnya pulang ke Indonesia, habis itu kerja di Jepang 8 tahun. Nah habis itu balik,
kerjalah di Krakatau Steel. Kerja di Krakatau Steel. Tapi yang pihak Jepangnya di situ. Mm-mm. Itu udah 5 tahun. Terus habis itu sebagai IT di situ. Mm-mm. Nah, habis itu karena IT-nya sulit, ya nyarinya mau gimana pun kebanyakan orang Jepang itu sales di situ. Jadi akhirnya terjunnya ke sales. Mm-mm. Nah, ini masuk Nihonseki dari situ. Akhirnya ada karena ya musuhan ya, atau mungkin apa iri dengki atau gimana, kayak merasa disantet atau gimana nggak tahu. Soalnya badannya sakit-sakitan terus, sakitnya nggak wajar. Nah, akhirnya nggak lama di kayak dikeroyokin sama orang-orang situ. Ya akhirnya ya dikeluarin situ. Karena selama di Nihonseki itu selama 7 tahun lebih, mungkin 10 tahun lebih, itu nggak ada nggak ada customer baru. Nah, saya ngerjain yang Pak Haji bilang, celana dibalikin atau enggak, Kadam dibalik, kaos dalam dibalik. kaos dalam dibalik, karena kan Kalau pakai sepatu, kaos kaki dibalik. iya itu dibalikin juga. Nah terus kelaminnya dikerjain tuh, terus sampai 9 kali. Ya, kayak pasti mau sama saya, pasti mau terima atau apa gitu. Oh iya, Miki pegang bos, Oh, Miki iya. bos. Ya. Nah akhirnya Ada gak dua, ibu kasih satu, bapak megang satu. Ada 3 gak, Miki? Bu pegang. Miki ada 3 gak? Terus? Ya di situ akhirnya dalam 1 tahun itu udah 5 customer baru tuh. Nah terus orang kayak gimana gitu. Akhirnya dari situ orangnya berubah banyak, kayak seperti mau merasa jatuhin gitu. Nah akhirnya nggak lama di situ kayak badan saya tuh sakit-sakitan. Di situ kayaknya aneh, sakitnya itu nggak wajar. Nggak lama ibu saya yang kena gitu, masuk UGD gitu. Terus Kata dokter sakit apa? Kalau yang terakhir masuk ICU itu sudah dicek semuanya dari jantung, paru-paru, ginjal, di USG, katanya sepsis. Kayak gimana tuh? Sepsis itu kata lambung ya. anak saya jadi bakteri dalam darah. Itu anak saya kan di Jepang kerjanya di ICU juga. Terus makanya udah tahu, dengar mamanya kena, dia telepon ke dokternya, terus dia bilang udah dicek darah semuanya, saya dibilang sepsis. Jadi sama atasannya suruh cepet balik ke Indonesia nengokin mamanya, takutnya kalau di Jepang kan kalau sepsis pasti nggak ketolong. Nggak ada umur. Ya, katanya. Umur pendek. Ya itu, terus makanya anak saya dari Jepang langsung datang, udah bersyukur banget mama kasih kesempatan hidup lagi gitu. Seperti itu. Biasa nggak ada umur. Iya kata anak saya, soalnya banyak nggak ketolong di Jepang, kata anak saya. Ini masih ketolong ya. Ya alhamdulillah. Kita masih ketemu lagi bertiga ya. Saya juga baru sembuh bu. Sakit kekentalan darah saya 5.000. Oh astagfirullahaladzim. Normal kan kekentalan darah 700. Ya. Saya 5.000. Tapi saya tiap hari Kamis malam Jumat saya potong sapi seekor. Saya motong 9 ekor. Saya masuk rumah sakit hampir 2 bulan. Sakit hampir 2 bulan. Tapi alhamdulillah ini sehat. Iya. Ini bisa. Ini tadi malam saya tanya ibu Ai. Ayi, dikasih tahu kan, saya nanya-nanya mau ke sini gitu kan. Mumpung dia libur ada kita bareng-bareng gitu kan. Terus dikasih tahu, ya udah besok saya ke sana gitu. Terus tadi pagi sebelum jam 12 sudah nyampe sini. Oh iya. Gitu. Iya tadi saya ke Jakarta dulu. Saya juga nggak tahu kenapa dibuang ke sono. Gua tanya tadi ada pasien aneh. Pasien gak waras. Dukun santet berobat ke sini. Aduh, dukun. Ya itu niat. Jadi sekarang pertanyaannya, ibu hajatnya punya rumah. Mau punya Masnya rumah. Punya pekerjaan. Sebetulnya saya itu karena banyak permasalahan sama orang dari dulu, kerja sama orang itu sering dimusuhin. Saya bermaksud musuh itu nggak ada.
mau ngambil posisi. Berarti juga. di badan lo ada sesuatu. Lo misalkan kerja lagi nih di pajak, konsultan pajak. Begitu juga. Lo keluar lagi nih, kerja lagi. Sama. Ya betul. Itu udah bawaan, Bos. Itu nggak bisa dihilangin. Nggak bisa dihilangin. Bisa, gampang. Ntar gue kerjain. Ini badannya itu maksudnya ada gimana? Di badan lo tuh ada sesuatu. Jadi orang kalau misalkan nih gue lihat Lukman. Bawaannya dia pengen gue cela aja. Dia biar di mana aja pasti bawa celaan orang. Ada namanya Rahmat di SMA 5 namanya Rahmat Geblek, ya. Iya betul. Ada Rahmat kan? Rahmat Gobel. Dicela orang terus gak? Dicela aja Bu, dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA dia dicela. Emang ada bawaannya. Oh gitu ya. Nah karena itu sampai mikir, udah mah usaha aja, mikirnya begitu. Tapi Usaha juga lo sama, pasti Sama. ribut sama itunya, sama customernya. Pasti ribut. Itu Sama saya juga ribut mulu 2 hari. Iya ribut. gara-gara kemarin juga ya inget RD bilang apa yang kalau mau sukses ya rumah harus bersih atau Ya. gimana. Gara-gara ngomong, "Ma ini buang sampah ini." Oh, udah nggak enak aja mamanya juga. Iya nyolot. Akhirnya disalahin saya, ya akhirnya ya udah emang anak berani orang tua gitu lah. Sayanya juga bingung, nggak bermaksud jahat gitu. Iya, lo akan begitu terus Bos. Nah itu gimana itu maksudnya tuh? Tolak balanya cuma satu. Heeh. Sedekah senilai makanan favoritnya si Bos. Apa makanan favorit lo yang lo makannya lahap, doyan, kenyang, makannya lahap, apa? Senilai makanan favoritnya kali jumlah anak yatim 500 kali 12 kali. Itu tolak balanya. Jadi Pak Haji, saya udah sedekah, saya udah puasa, saya udah tahajud, saya udah mohon ampun sama Allah. Tapi kenapa ya bala gue kok datang. Nah, pemutusnya cuma itu doang. Sedekah senilai makanan favoritnya kita. Itu setiap bulan atau gimana tuh? Sekali boleh, cicil boleh. Kalau cicil maksudnya gimana tuh caranya? Makanan favorit lo apa? Kan gue gak tahu. Steak. Harganya berapa? Ya kalau makan di rumah ya 100, kalau di luar 200. Taruhlah 200 makan di luar. 200 kali 500 anak yatim kali 12. Lo kerjain sekali dulu aja. Oh. Iya. Baru nanti kalau ada duit lagi cicil lagi. Itu bukan setiap dapat gaji, enggak? Boleh, bebas. Oh bebas, tapi sekali dulu gitu. Ya. Dalam 1 bulan 1 kali. Ya. Oke. Kalau sekaligus boleh. Mbak Lisa sama Mas Abi, dia bisa cair 200 miliar karena dia sedekah senilai makanan favoritnya dia. Oh, Kali iya. jumlahnya anak yatim 500 kali 12. Dia sedekah. 100 kali 12. Iya, dia balik lagi sedekah lagi, dia sedekah balik lagi. Dia tuh nggak akan akur berdua, ribut mulu. Egonya masing-masing. Abi punya ego, Lisa punya ego, ribut mulu. Gue bilang nggak bisa. Kuncinya cuma itu doang, satu. Lo sedekahin makanan favorit lo. Kalau lo mau cair 200 miliar. Ini baru cair yang kedua. Gitu. Tapi kan kalau orang sudah gede banget angkanya. Lo minta sama Allah angkanya gede. Sekarang kita mau mancing ikan. Ikan apa? Ikan gurame. Ya nggak mungkin lah umpannya cacing lah. Dapatnya lele dumbo. Nah, lo paksain. Lo punya duit berapa lo sedekahin. Nggak cukup berapa dulu aja sedekahin. Nanti herannya orang lihat lo luluh. Karir lo bagus. Orang percaya. Gimana? Nanti lo persembahin sama mama. Mah, ini ada uang rezeki lumayan nih mah, ada 5 miliar. Beli rumah ya mah. Beli dah 5 miliar yang ukuran 600 meter. Yang ukuran 1000 meter. Lo tinggal berdua. Mau di mana aja bebas. Emang ada Ji yang harga 5 miliar? Banyak lah. Cari. Iya. Iya, satu lagi Pak Haji, saya itu malas ibadah gitu. Itu bagaimana caranya supaya jangan malas? Gampang. Ibu paksain gede hajat apa gede malas? Sekarang pertanyaan saya, gede hajat apa gede malas? Gede hajat kan? Ya malasnya mesti dinolin, dipaksa. Bu, dia juga tadinya tidak mau ke RDAY, dipaksa sama istrinya suruh kemari. Sampai tinggal berapa tahun lo di sini? 4 tahun. 4 tahun.
Dia nggak mau tinggal di sini. Apaan tuh kandang embe? Apaan tuh anak yatim? Apaan tuh kandang kuda? Apaan tuh kandang kerbau? Paksa. Alhamdulillah. Ya. Waktu dia datang hutangnya 100 miliar. Sekarang hutangnya tinggal 5 miliar kurang. Lalu paksa aja. Sekarang gede jengkel apa gede malas? Gede hajat, ya udah kerjain. Kalau malas, ya nggak bakal nanti lo punya rumah yang harga 5 miliar. Kalau gue keker sih lo bakal punya rumah yang 5 miliar, yang luasnya 600 meter. Kalau memang lo beruntung dapat di hook 1000 meter. Udah gue keker dan udah gue sabdain. Sabda gue nggak pernah gagal. Amin. Waktu itu saya gara-gara malas itu suami nggak tahu ngomong apa terus jadi mangkel gitu deh. Padahal suami saya ajarin udah puasa 1 bulan penuh mau gitu dulu. Tapi sudah umur tua dia nggak mau gitu. Sampai meninggalnya saya nggak bisa karena saya dilahirkan dari budak gitu. Jadi ya kan udah dipanggil, saya panggilin ustadz apa semua masih dulu mudanya gitu. Puasa. Bu, kan Allah punya sifat, Tuhan kita nih Allah Subhanahu wa taala punya sifat. Dia punya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Betul? Ya. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nanti ibu pasti dapat kemudahan dari Allah. Tenang aja. Yang penting ibu niat dulu. Ya. Lawan. Malasnya dilawan. Gitu. Ada lagi? Ben, ada lagi. Pak Haji, bisa diulangin yang tadi nggak ya? Maksudnya makanan itu gimana? Makanan favoritnya si bos. 200 ribu gitu ya? Kali 500 anak yatim. Kali 500. Kali 12 gitu ya? Bisa dicicil. Kan saya nggak ada punya kerja nih Pak Haji. Ya. Bagaimana? Ibu jangan takut. Ya. Saya tidak bekerja. Saya di rumah sakit 2 bulan. Sakit. Tapi ada orang yang hajatnya terkabul nganterin mobil Fortuner baru. NIK 2024. Warna hitam, kilometer baru 3000. Itu ada di pojok. Ya. Jadi nggak usah kerja Bu. Saya nggak setuju. Kan kita udah tua Bu. Saya umur udah 50 tahun. Saya maunya duit ngejar ibu. Ya. Jangan ibu ngejar duit, saya nggak mau. Duit ngejar ibu. Jadi ibu tenang aja, nanti duit ngejar ibu. Ya. Terus apa lagi? Apa lagi? Udah masuk ke situ. Bebas. Ya. Sekarang saya ajarin gini ya. Saya mau ibu pulang dari sini minimal 99 hari hajatnya ibu sama putranya harus terkabul. Syaratnya cuma 3. Ya. 1, menerima takdir Tuhan. Lo terima dulu takdir Tuhan. Lo kondisi sekarang nganggur. Ibu rumahnya ngontrak. Terima dulu takdir Tuhan. Karena ini pasti udah seizin Tuhan. Nggak mungkin nggak ada seizin Tuhan. 2, lo berdua paksain dari maghrib sampai isya sholat taubat yang 18. Itu yang tadi gue kasih. 18 sholat taubat. 18 sifat sholat taubat. Nanti diterangin sama Pak Sidik. Ketiga, bisa gak lo biar hajatnya terkabul pakai sumpah serapah. Jadi lo nyumpahin kayak contoh, Foji, awas jangan main air. Kalau Foji main air, papa punya mobil Rubicon. Ayo. Iya. Nah, lo juga begitu. Foji, awas jangan main air. Kalau Foji main air, papa punya mobil Hummer warna putih 007. Iya. Nah, lo juga begitu. Jadi cuma 3 yang dijalanin. 1, menerima takdir Tuhan. Nanti diterangin sama Pak Sidik. 2, sifat bangsat 18, sifat busuk nggak boleh ada. Ketiga, nyumpahin untuk hajat terkabul.